Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo guys, benar-benar kembali lagi bercoba bersama Mang Adil. Maka gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke, baik untuk masyarakat tuh jalan suci ketika gitu ya. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apapun salahnya dibutuh susru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman di sebaik peace solution. Biar apa? Iya betul, beres-beres gitu kan ya. Soalnya kayak gini kecil bareng ya. Suatu proses analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian dan evaluasi model teknologi pembelajaran disebut bla bla bla. A. Pengembang teknologi pembelajaran. B. Perangkat pembelajaran. C. Teknologi pembelajaran. D. Pengembang pembelajaran. E. Pengembang terapan pembelajaran. Karena kita sedang membahas pengembang teknologi pembelajaran, otomatis jawabannya adalah yang A gitu kan ya, yang ini rong gitu ya. Jadi jawabannya urut yang A. Begitu kan Adsen? Idap, mantap. Jadi pengembang teknologi pembelajaran itu adalah proses analisis pengkajian kawan-kawan ya, pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian dan evaluasi model teknologi pembelajaran. Itu dia. Oke, next. Soal number 2. Di sini sudah sedikit masalah, namun apa persoalan biru butuh susru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman di sebaik peace solution. Biar apa? Iya betul, beda sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kecepatan ya. Studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan dan mengelola proses teknologi dan sumber daya yang tepat disebut bla bla bla. A. Pengembang teknologi pembelajaran. B. Perangkat pembelajaran. C. Teknologi pembelajaran. D. Pengembang pembelajaran. E. Pengembang terapan pembelajaran. Nah, pengembang teknologi pembelajaran ini udah berarti wrong ini ya. Perangkat pembelajaran apalagi bukan ini. Pengembang pembelajaran ini bukan juga. Pengembang terapan ini kalau dilihat dari sini bukan, kemungkinan jawabannya adalah teknologi pembelajaran. Kita cek ya. Iya benar, gak ada ya. Jadi studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kerja dengan menciptakan, menggunakan dan mengelola proses teknologi dalam dan sumber daya disebut itu adalah teknologi pembelajaran kawan-kawan ya. Jadi teknologi itu adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, mengelola proses teknologi. Begitu kawan-kawan. Azid. Idap, mantap. Kalau mantap next soal number 3. Di sini sudah sedikit semua salah, namun apapun salahnya video butuh susru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman di sebaik peace solution. Biar apa? Iya betul, beres sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kecepatan ya. Jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran termasuk dalam rumpun bla bla bla. A. Pendidikan lainnya. B. Teknologi pendidikan. C. Terapan pelajaran. D. Keahlian. E. Keterampilan. Kalau ditanyakan rumpun ini kawan-kawan ada di Permen RB nomor berapa ya, tahun 2017 ini kalau nggak salah nomor 8 gitu ya. Ada di rumpun jabatan dia di bagian 1 bahwa jabatan fungsional pengembangan teknologi pembelajaran itu termasuk rumpun pendidikan lainnya ya. Kalau ditanyakan rumpun PTP ini, pengembang teknologi pembelajaran PTP ya, itu masuknya ke rumpun pendidikan lainnya. Jadi ini rong. Jadi jawaban yang lebih yang begitu kan Azid. Idap, mantap. Kalau mantap next soal number 4. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apa bersalahan video butuh susru gitu ya. Selalu hadapi masalah lagi sebaik peace solution. Berapa? Betul. Beda sih gitu kan ya. Asalnya kayak gini cebareng ya. Jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran merupakan jabatan fungsional kategori bla bla bla. A. Keahlian. B. Keterampilan. C. Keyakinan. Kemasalahan apa ini wrong? Ini keyakinan bukan wrong. Ini kemungkinan antara keahlian dan keterampilan. Kita cek ya. Nah, ini ada di bab 3 kawan-kawan ya, tentang kategori dan jabatan fungsional. Ada di pasal 4 bahwa jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran itu merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. Nah, kalau ditanyakan rumpun itu pendidikan lainnya, kalau ditanyakan kategori itu kategori keahlian kawan-kawan ya. Jadi keterampilan wrong. Jadi jawabannya betul yang begitu kan Azid. Idap, mantap. Kalau mantap next. Number 4. Di sini sudah sedikit salah, namun apa masalahnya butuh susru gitu ya. Selalu habis masalah ingin semua di sebaik apus solution. Berapa? Betul. Sudah sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini cepat ya. Jabatan fungsional pengembang teknologi pelajaran merupakan jabatan fungsional kategori. Ada kategori lagi. Tadi kategori bukan? Juga sama ya. Ya sama ternyata soalnya sorry salah yang ngetik di kayaknya salah ngetik. Siapa yang ngetik? Mang Aril. Makanya gitu ya. Berarti salah Mang Oke next. Oke kawan-kawan. Adapun di bagian kita harus tahu tugas jabatan PTP. Tugas jabatan PTP itu diantaranya adalah melaksanakan kegiatan analisis,
dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran. Itu tupoksinya ya. Mengenai tugas jabatan PTP itu adalah melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran. Itu. Kemudian di unsur-unsur kegiatannya, unsur kegiatan tugas jabatan fungsional pengembang pembelajaran atau PTP ya. Di tadi atas unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama itu diantaranya adalah pendidikan, pengembangan teknologi pembelajaran, pengembangan profesi, Kemudian uraian kegiatan jabatan fungsional PTP ini sesuai dengan jenjang disesuaikan dengan jenjang jabatannya. Ada PTP ahli pertama nih nanti. Tugasnya adalah menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk pengembangan media pembelajaran, audio, video, multimedia dan terkait. Lalu menyusun rancangan modelnya. Menyusun standar layanan model, menyusun pedoman panduannya. Menyusun petunjuk pelaksanaannya, kemudian menyusun garis besar isi media GBIM, media pembelajaran. Lanjut. Ada menyusun rancangan, jabaran, materi, flowchart, storyboard, ya, menyusun naskah media, menyusun naskah media lagi dan seterusnya. Tinggal dibaca aja kawan-kawan ya. Di sini banyak tuh, ada melakukan kegiatan rebuk naskah, di antara skrip convert untuk produksi video, untuk produksi multimedia gitu, produksi multimedia interaktif. Kemudian melakukan kegiatan review hasil produksi media, melakukan kegiatan preview hasil produksi media dan seterusnya, video, audio, multimedia. Jadi banyak sekali ya. Wow, banyak saksi yang dibaca-baca lah kawan-kawan ya. Wow, nomor 41 juga masih ada ya. Melakukan sosialisasi model dalam rangka mengendalikan memantau sistem model pembelajaran, menyusun desain evaluasi, melakukan kegiatan layanan konsultasi, melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga pendidikan untuk memanfaatkan media pembelajaran, melaksanakan orientasi untuk pemantauan. Ini tugas-tugasnya. Lalu ini, menyusun instrumen evaluasi, melakukan evaluasi. Lalu PTP ahli muda, ada ahli muda nih menganalisis kebutuhan teknologi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku, sama ya tadi ya, melakukan kelayakan dan lain sebagainya. Segala dibaca kawan-kawan ya. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apapun saja berbeda, butuh susru gitu. Selalu happy masalahnya semua disebut solution. Berapa? Iya betul. Dia inspirasi gitu kan ya. Asalnya kayak gini kita baru ya. Jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran termasuk dalam rukun jabatan apa? A. Fungsional keahlian, B. Fungsional keterampilan, C. Fungsional umum, D. Fungsional keuangan. Kalau keuangan nggak mungkin gitu ya. Jadi jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran itu maksudnya kepada fungsional keahlian, karena ini merupakan jabatan keahlian gitu kan ya. Jadi jawaban yang berikut itu yang A. Begitu kan? Zen, hidup, mantap. Kalau mantap, next one number 2. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apa masalah gitu. Butuh susru gitu ya. Selalu happy masalahnya just baik solution. Biar apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita bareng ya. Seorang pemangku jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran yang tidak dapat memenuhi angka kredit terkena sanksi diberhentikan. Berapa lama masa tersebut berlaku? Bla bla bla. Mana nih optionnya? Lewat ya. A 1 tahun, B 2 tahun, C 3 tahun, D 4 tahun. Nah, untuk pemangku jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran yang tidak dapat memenuhi angka kredit, maka terkena sanksi diberhentikan yaitu selama 1 tahun kawan-kawan ya. Kalau 2 tahun kasihan gitu ya. Nah, nanti jadi pengacara, pengangguran, banyak acara gitu ya. Ini error. Ini maaf ya, error. Sorry deh. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Begitu kan? Z. Tidak, mantap.